warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menpresentasikan makalah kami mengenai PSAK 30, yaitu tentang sewa guna usaha, dan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan. Untuk pertama kalinya yaitu saya akan presentasikan mengenai PSAK 30 tentang sewa guna usaha. Definisi sewa guna usaha itu mengenai sewa itu suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, yaitu lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Selanjutnya mengenai sewa operasi. Sewa operasi itu sewa selain sewa pembiayaan, itu termasuk sewa operasi. Selanjutnya mengenai sewa pembiayaan. Yang dimaksud dengan sewa pembiayaan itu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, hak pilih pada akhirnya yang dapat dialihkan dan juga tidak dapat dialihkan. Selanjutnya itu syarat-syarat pembatalan sewa, di mana syarat-syarat pembatalan sewa ini terjadi dengan kondisi kontingensi yang kemungkinan kondisi ini terjadi sangat kecil. Selanjutnya itu terjadi dengan kesenangan lessor, maka pembatalan sewa dapat dilakukan. Selanjutnya itu jika lessee mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau atas aset yang setara dengan lessor yang sama. Selanjutnya itu apabila pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lessee sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak ada pembatalan sewa tersebut. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Willy Mezaroyan. Kepada Willy, silakan. Selanjutnya, sewa dalam laporan keuangan lessee. Pertama, pengakuan awal. Pengakuan awal dalam lessee mengakui setiap pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai gini dari pembayaran sewa minimum jika nilai gini lebih rendah dari nilai wajar. Selanjutnya itu pengukuran setelah pengakuan awal. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Selanjutnya itu sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban yang dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Baiklah, selanjutnya tentang sewa dalam laporan keuangan lessor akan dijelaskan oleh saudara Asraf Fakirasa. Saya menjelaskan tentang itu sewa dalam laporan keuangan lessor. Yang pertama itu sewa pembiayaan. Di mana sewa pembiayaan ini pihak lessor mengakui bahwa aset berupa piutang sewa, pembiayaan dan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. Pada hakikatnya sewa pembiayaan ini dan manfaatnya terkait dengan kepemilikan legal yang dialihkan oleh pihak lessor kepada lessee. Dan dengan demikian penerimaan piutang sewa ini akan diperlakukan oleh lessor sebagai pembiayaan yang pembiayaan pokok dan penghasilan pembiayaan yang diterima lessor sebagai pengganti dan imbalan atas inflasi dan biasanya. Kemudian itu yang kedua, itu pengungkapan, di mana pengungkapan indikatornya ditetapkan oleh investasi bruto dikurangi oleh penghasilan yang belum diterima dalam bisnis baru yang ditambahkan selama periode berjalan dan dikurangi oleh jumlah relevannya sama. Relevannya sama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu sewa operasi, di mana sewa operasi ini diakui ketika pendapatan sebagai dasar garis lurus selama masa sewa
kecuali terdapat dasar sistematis yang lain yang lebih mencerminkan pada waktu tertentu di mana manfaat penggunaan aset sewa operasi ini menurun. Terima kasih. Itulah hasil yang hasil dari sewa dalam laporan keuangan lesor. Kemudian akan dijelaskan oleh Andi Arisma. Andi Arisma dipersilakan. Saya akan melanjutkan diskusinya, yaitu transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik merupakan penjualan aset dan penyewaan kembali, di mana pembayaran dan penjualan aset harga jual tersebut tetap sama dengan harga sewanya, dan harga sewa di antara harga aset dan pembiayaannya sama karena kedua biaya tersebut digosiasikan dalam satu paket. Dalam pengakuannya, jika sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan, maka selisih besar dari hasil sewa tersebut tidak diakui segera dan sebagai pendapatan, tetapi ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa sewa tersebut. Dan jika sewa tersebut merupakan sewa operasi, maka jika nilai wajar dari harga aset tersebut sama dengan nilai bukunya, maka dapat diakui segera. Dan jika nilai wajar lebih kecil dari harga jualnya, maka selisih ruginya dapat diakui segera kecuali ada persyaratan dikompensasikan. Dan jika harga jual di atas nilai wajar, maka hal tersebut tidak dapat langsung diakui, tetapi ditangguhkan serta diamortisasikan selama periode penggunaan aset. Demikianlah selanjutnya akan disampaikan oleh Mahyudi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang PSAK 55 instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, kepemilikan suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengungkapan. Akuntansi lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, hanya dalam laporan keuangan individual atau hanya dalam laporan keuangan tersendiri, sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi dari entitas, dan tidak dalam laporan keuangan konsolidasi dari kelompok usaha tersebut. Berikutnya, lindung nilai atas nilai wajar. Instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan untuk penggantian perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung nilai lain. Tidak dapat dianggap sebagai telah kadaluarsa atau telah dihentikan jika penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang didokumentasikan oleh entitas. Lindung nilai atas arus kas. Jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklamasi dari ekuitas kelapa rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama atau periode perakiraan arus kas yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.